warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua berziarah ke makam salah seorang raja yang berada di Provinsi Jambi. Sekarang saya sudah berada di makam Raden Suryo atau yang dikenal orang sebagai Rajo Pijoan yang terletak di Desa Pijoan di Dusun Jelatang. Ya, hari ini saya akan sedikit menceritakan sejarah dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kerajaan Pijoan, yang mana moyang Raden Suryo ini bukan orang lain, melainkan nenek moyang saya sendiri. Dari almarhum Raden Suryo sampai ke ayah saya, sampai ke diri saya masih di keturunan yang keenam. Jadi ya, tadi malam ayah saya bermimpi didatangi sesosok, ya, seorang gaib lah mendatanginya. Biasanya ya, kalau ada hal seperti itu adalah kode, tanda untuk kami untuk disuruh datang berziarah ke sini. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumat kami dapat datang ke sini berziarah, membersihkan makam leluhur kami. Jadi ya, kalau bukan kita siapa lagi untuk merawat dan menjaga makam dari leluhur kita. Beliau ini adalah salah seorang raja di masanya di sekitar tahun 1820. Anak keturunan beliau lah yang banyak berjuang menumpahkan darahnya untuk mempertahankan Provinsi Jambi di masa perang dulu. Ya, salah satunya adalah cucu dari Raden Suryo ini. Masa itu di tahun sekitar 1820, cucu dari Raden Suryo ini yang bernama Raden Kramo atau yang dikenal sebagai Raden Pakmu Kecik dan kakaknya Raden Hamzah berperang melawan Belanda di daerah Uluan, tepatnya di Bukit Kaca. Makam beliau yang di Bukit Kaca alhamdulillah sudah dipugar oleh pemerintah dan dinobatkan sebagai pahlawan. Nah, beliaulah yang mempertahankan daerah Uluan dari serangan Belanda. Dan menurut sejarah, Raden Hamzah lah yang terakhir kali memegang keris Siginjai, keris pusaka negeri Jambi, yang tidak lain adalah cucu dari Raden Suryo atau Rajo Pijoan. Jadi khusus di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sedikit sejarah dan beberapa kisah misteri yang pernah terjadi di makam Raden Suryo Rajo Pijoan ini. Jadi semasa hidupnya beliau memimpin kerajaan Pijoan ini. Beliau adalah seorang yang sangat mendalami ilmu tarekat, ilmu sufi. Dan dia memakai ilmu, kalau orang Jambi bilang, kato tigo. Kato tigo itu ya, sekali disakiti orang dia tidak akan membalas. 2 kali disakiti dan ketiga baru dia akan membalas. Karena ilmu tarekat yang dijalankannya sangat tinggi sekali. Makanya dari itu makam di sini memiliki banyak sekali karomah. Ya, beberapa kejadian misteri pernah terjadi di sini. Dan makam yang ada sekarang ini ditunggu atau dijaga 7 sosok siluman harimau. Ya, beberapa namanya saya masih ingat ya. Salah satunya adalah Bujang Jelatang, sosok harimau besar. Ya, boleh dikatakan pentolannya lah di sini. Yang kedua, Kelambu Buruk, Tingkis, Serintik Hujan Panas, dan Kilat Senjo. Nah, sosok harimau yang menjaga makam ini masih sering terlihat. Ya, jadi lokasi ini memang terletak sangat jauh dari pemukiman. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat perjalanan ketika saya masuk ke sini. Ya, memang bukan hutan lagi lah, sudah banyak perkebunan warga. Namun ketika sore hari, warga yang masih sering beraktivitas di wilayah sini masih kerap sekali melihat penampakan harimau yang duduk di makam ini. Nah, dari makam Rajo Pijoan inilah banyak tersiar kabar kalau
sering terjadi ya beberapa kejadian-kejadian misteri. Salah satunya juga pernah dialami oleh salah seorang kerabat saya. Sekitar tahun 97, beliau ikut ayah saya berziarah ke sini. Jadi ya setelah membersihkan makam ini, sekitar jam 5 sore, ayah saya dan beliau pun pulang ke rumah. Semasa itu tidak bisa lewat darat, ya harus lewat sungai. Mereka menggunakan perahu, tapi setibanya di rumah, ya, cangkul yang digunakan untuk membersihkan tempat ini tuh ketinggalan. Sedangkan pada waktu itu sudah hampir jam setengah 6 sore. Nah, ayah saya menyuruh beliau untuk menjemputnya kembali ke sini dan dia langsung menggunakan perahu dari rumah, langsung berkayu sampai ke sini. Sudah hampir jam 6 sore, ya sudah sedikit gelap lah. Nah, ketika dia berjalan, ya, naik dari sungai, menaiki tebing untuk sampai ke lokasi ini, ke pemakaman ini, untuk menjemput cangkul yang tertinggal. Ketika dia sampai di bibir tebing, ya, di bibir dataran tinggi ini, jelas sekali dia melihat di makam yang ada di depan saya ini, terlihat seperti ada pusaran angin. Ya, kembang-kembang yang ditaburkan, kembang-kembang ini, yaitu berputar, seperti ada angin puting beliung. Dari mulainya kecil, lama-lama semakin besar, dan kerabat kami itu ketakutan melihatnya. Apalagi ketika dia ingin turun ke bawah. Suara buaya itu ya seperti buaya yang sedang nyebur ke dasar sungai. Dia ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk naik ke atas menjemput cangkul tersebut. Nah, itu salah satu kejadian nyata yang terjadi di lokasi ini. Makam Raden Suryo ini dikenal dengan makam keramat karena semasa hidupnya, sudah saya jelaskan tadi, beliau sangat mendalami ilmu tarekat. Dia menjalani ilmu sufi. Jadi setelah dia wafat pun, karomah yang diberikan Allah masih tetap ada. Nah, ayah saya ya, yang salah seorang, ya boleh dikatakan mendalami lah di bidang spiritual, ya, diberikan kemampuan untuk menolong, untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit non medis. Beberapa kita katakan pasien lah, orang yang datang berobat ke ayah saya, alhamdulillah dapat sembuh, dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau datang ke sini, berkunjung ke makam ini. Salah satunya adalah salah seorang warga Tionghoa yang berasal dari Pekanbaru. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 94 yang lalu. Pada saat itu ya, saya masih anak-anak ya. Saya kelahiran tahun 91, di tahun 94 saya baru berusia 3 tahun. Beliau datang, dapat informasi kalau di Jambi ada seseorang yang bisa mengobati penyakit non medis. Dia datang menemui ayah saya. Ya, dia mengeluhkan sakit yang dialami. Dia menceritakan semua kronologinya. Beliau ini adalah seorang kontraktor yang sangat besar yang berasal dari Pekanbaru. Jadi, karena persaingan bisnis, istri dari orang ini terkena santet. Ketika pada malam hari, istrinya itu merasa tubuhnya sangat dingin sekali, menggigil seperti masuk ke dalam kulkas. Dan dia juga sering melihat penampakan-penampakan aneh yang berada di rumahnya, ya, terutama di bagian lantai 2. Dia melihat ada sosok tinggi besar duduk di tangga yang selalu memperhatikannya. Nah, kejadian ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Dia mengatakan sudah hampir rata lah, ya, paranormal yang ada di Pekanbaru, bahkan sudah sampai ke Pulau Jawa, mengobati istrinya namun hasilnya nihil. Dia mendapat informasi kalau di Jambi ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit non medis dan akhirnya dia datang bertemu dengan ayah saya. Dia menceritakan semua dan ayah saya mengatakan ya, insya Allah kalau Allah memberikan izin kesembuhan dari istri kamu, saya akan mencoba untuk membantu. Ya, tapi karena kita berbeda keyakinan, ya, Anda adalah orang Tionghoa, ya, menganut agama Konghucu. Saya seorang Muslim. Jadi di sini saya juga tidak bisa memaksakan Anda untuk meyakinkan apa yang saya yakini. Siapa Tuhan saya, siapa Tuhan Anda ya. Kita berbeda agama. Nah, namun orang ini mengatakan seperti ini. Kalau memang saya bisa disembuhkan, kalau memang istri saya bisa disembuhkan, saya mau masuk Islam. Saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ayah saya mengatakan, ya nggak perlu seperti itulah. Kalau izin Allah memberikan kesembuhan kepada istri kamu, ya dengan niat kamu seperti itu saja, insya Allah
istri kamu akan sembuh. Hanya mengatakan seperti itu dan ayah saya meminta kepada beliau, pada suatu hari nanti, setelah pengobatan ini dijalankan, ketika istri kamu sudah terlihat ada perubahan, saya minta sama kamu untuk ikut saya berziarah ke makam leluhur saya, yaitu makam Raden Suryo Rajo Pijoan. Dan alhamdulillah, kurang lebih ya nggak sampai 1 bulan pengobatan, istri dari orang yang berasal dari Pekanbaru ini alhamdulillah sembuh total. Penyakit yang dideritanya ketika malam hari, dirinya merasa dingin seperti masuk kulkas, dan sosok-sosok gaib yang memperhatikannya, sosok tinggi besar yang selalu menakut-nakutinya itu sudah tidak ada lagi. Nah, dia datang ke sini dengan rasa antara percaya atau enggak. Sampai-sampai dia mengatakan seperti ini. Awal-awalnya dia bertemu dengan ayah saya itu dia nggak yakin sama sekali. Pertama, melihat dari penampilan tidak seperti orang yang memiliki ilmu kebatinan, dan kedua, syarat yang diberikan ayah saya itu ya cuman sepele sekali. Cuman untuk datang berziarah ke sini, istrinya bisa sembuh. Namun ya kenyataannya berbeda. Alhamdulillah, setelah pengobatan 40 hari, istri dari orang itu sembuh total dan dia sempat menginjakan kakinya ke sini. Ya, dia mengatakan kepada ayah saya untuk masuk Islam, namun ayah saya mengatakan, kalau karena istri kamu sembuh dari penyakit, karena ada alasan lain, ya kamu nggak perlulah untuk sampai masuk Islam. Kamu boleh masuk Islam karena dasar diri kamu memang benar-benar ingin masuk ke dalam agama Islam. Sebatas itu saja ayah saya mengatakan, karena ya memang kalau kita memaksa seseorang atau orang itu masuk ke dalam Islam, masuk agama Islam tanpa dasar karena dia tahu kebesaran Allah, ya itu sama saja nggak baik. Ya setelah pengobatan itu berhasil pun beliau pulang dan masih sering menghubungi ayah saya. Dan kejadian kedua, seorang perwira tinggi yang berasal dari Yogyakarta. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Kejadian ini masih saya ingat jelas ya. Ketika dia datang ke rumah, saya sudah berusia sekitar 9 tahun. Saya mengenal orang itu sangat jelas. Dia datang ke rumah dibawa oleh salah seorang kerabat kami, yang mana kerabat kami ini bekerja di Koramil, ya, adalah seorang angkatan darat. Datang ke rumah dengan membawa seseorang yang tinggi besar, ya, memiliki tubuh gempal, berambut panjang. Ayah saya bertanya, siapa lagi bang yang kamu bawa? Ini komandan dari Yogyakarta. Dek, dia ini hampir gila, dia bilang. Itu pistol yang dibawanya itu udah nggak dikunci lagi, sering nembakin orang di jalan. Kalau dia sugestinya lagi datang, kalau dia merasa ketakutan, dia nggak ragu-ragu untuk nembak orang. Nah, ayah saya mengatakan, yo kalau datang ke sini tuh ya jangan bawa orang gila lah bang, bawa orang yang waras. Setiap kamu datang ke sini bawa pasien tuh yang udah parah-parah. Ayah saya mengatakan seperti itu, dan ya, kerabat kami ini mengatakan ya tolonglah, ya, karena orang ini ya, salah satu petinggi ya, boleh kita katakan seperti itulah, berjasa dengan kerabat kami ini. Ya, pernahlah berutang budi, dan kerabat kami ini ingin membalas budinya untuk mencoba mengobati penyakitnya. Karena menurut penjelasan dari orang yang berasal dari Jogja ini, ya, ibunya ini adalah keturunan dari keraton Yogyakarta dan juga mengerti tentang hal-hal mistis, paham tentang kebatinan. Dia mengatakan kepada anaknya yang sakit ini, kalau kamu berobat di sini, masih berobat di Pulau Jawa, kamu tidak akan sembuh. Karena penyakit yang kamu derita sekarang ini berasal dari Pulau Sumatera. Kamu carilah orang di Pulau Sumatera, di kota Jambi, yang masih memiliki keturunan darah biru, masih memiliki keturunan raja yang ada di sana, dan memahami tentang ilmu kebatinan. Nah, jadi, singkat cerita, Allah memberikan pertemuan, membukakan jalan. Orang yang berasal dari Yogyakarta ini bertemu dengan ayah saya. Ketika dia duduk bertatapan dengan ayah saya itu dia ketawa. Dia cuma ngomong gini, orang kayak gini nih gak bakal bisa nyembuhin aku. Sudah banyak dukun yang aku datangin, hasilnya ya 0, dia bilang. Ayah saya juga ketawa. Ya, kalau kamu datang ke dukun ya beda lah. Kalau aku bukan dukun. Nah, jadi ngapain aku kesini kalau bukan aku mau berobat? Dia bilang gitu. Yo, ayah saya cuma berkata, ya nggak tahu. Kamu kesini mau ngapain? Mau berobat? Ya udah, kalau kamu mau berobat, kamu bakal sehat. Nah, dia kaget. Kaget dia sadar. Yang tadinya dia masih terpengaruh. Ya. Jadi ya pikirannya itu labil. Kadang-kadang dia lupa. Nama dia sendiri aja dia lupa. Kadang ya dia pakai sendal itu.
sebelah sendal, sebelah sepatu, dan kalau dia bawa mobil, jalan itu mundur. Nah, dia udah masukin gigi 1, dia bilang, tapi mobil itu jalannya mundur. Nah, jadi setelah ayah saya mengatakan seperti itu, dengan sugesti kebatinan yang diberikan ayah saya, kamu akan sembuh, dia kaget. Nah, dia kaget lah, baru menyalami ayah saya. Pengobatan untuk orang yang dari Jogja ini cukup lama, hampir 3 bulan. Dia menginap di Jambi, hampir setiap hari. Ya, dia datang ke rumah kami dan pengobatan terakhir, ayah saya mengatakan, Pak, kalau Bapak memang benar-benar ingin sembuh, Bapak mau nggak ikut saya? Kemana, Mas? Ikut saya berziarah ke makam leluhur kami, ke makam Rajo Pijoan. Nah, disitulah ya, dia mengingat kembali, karena pikirannya tadi sudah 80% pulih. Dia mengingat kembali pesan dari ibunya. Dia menceritakan semua kalau memang betul pesan dari ibu saya. Kalau orang yang bisa menyembuhkan saya itu orang yang memiliki keturunan Raja Jambi. Nah, disitulah dia kembali menarik tangan ayah saya mencium. Wah, terima kasih, berarti saya ketemu dengan orang yang tepat. Ayah saya cuma ketawa. Kamu tuh sadarnya terlambat. Ya, udah sembuh baru sadar. Kemarin-kemarin kamu nggak percaya kalau saya bisa mengobati kamu. Nah, singkat cerita akhirnya ayah saya pun melakukan perjalanan dengan orang itu menuju ke sini. Perjalanan tidak bisa di darat ya, harus menggunakan perahu. Nah, di situ juga ada sebuah kejadian aneh. Ketika perahu itu berjalan di sungai yang lumayan dalam lah, tiba-tiba perahu itu sanggat di tengah-tengah, seperti ada yang mengganjal. Ayah saya sudah memiliki feeling kalau perjalanannya kali ini untuk membawa orang yang dari Jogja itu datang ke sini pasti akan memiliki hambatan. Karena apa? Beliau ini belum sembuh total. Orang yang mengirimkannya guna-guna ini masih ingin mencoba membalas lagi untuk bikin dia sakit lagi. Nah, jadi perahu itu sanggat seperti diganjal oleh buaya yang cukup besar. Kurang lebih sekitar 15 menit ayah saya mengatakan perahu itu nggak bisa bergerak. Ya, di kayu nggak bisa berjalan. Kayu itu dicemplungin ke dasar sungai. Ya, kayu itu tenggelam. Ya, pengayu untuk mengayu perahu itu tenggelam. Ya, nggak mungkin lah. Kalau pengayu itu tenggelam, perahu bisa sanggat, dan ayah saya mencoba untuk mengolah lagi ya, kebatinan dan meminta izin kepada moyang Rajo Pijoan untuk memperlancar perjalanan untuk sampai ke sini. Dan alhamdulillah ya, sesuatu yang menyanggat tubuh buaya yang cukup besar itu tiba-tiba menghilang dan perahu pun bisa sampai ke sini. Nah, setibanya di sini, orang yang berasal dari Yogyakarta itu ya kesadarannya sudah 80% lah pulih. Tiba-tiba kumat lagi. Tiba-tiba dia sibuk nyari becengnya, memegang pinggangnya. Dia merasa kalau banyak sekali di sini orang-orang yang ingin membunuhnya. Dia ingin menembaki orang-orang itu satu persatu, namun ya ayah saya sudah berpesan kepada dia. Ketika kamu melakukan pengobatan, kamu tidak boleh membawa senjata, apalagi senjata api. Saya nggak mau. Ya. Nanti kamu jalan sama saya, kamu nembak orang, saya ikut-ikutan keseret, saya nggak mau. Nah, untung saja pada hari itu dia nggak bawa senjata. Disitulah ayah saya membiarkan. Ya, dia mengeracau, dia lari ke semak, bersembunyi di balik pohon besar itu ya. Ayah saya diemin aja, karena itu adalah proses penyembuhan dari dirinya. Nah, jadi setelah kurang lebih 1 jam, dia mengeracau, berlari-lari ke semakan, bersembunyi di balik pohon besar itu ya. Ayah saya biarin aja. Ayah saya dan beberapa kerabat meneruskan pekerjaan untuk membersihkan makam dari moyang Rajo Pijoan ini, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tidur. Tertidur di balik pohon besar itu. Nah, dibiarin aja sama ayah saya, dan ketika dia bangun dari tidurnya, alhamdulillah ingatannya sudah kembali 100%. Dia kembali bisa mengingat kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah lama sekali tidak bisa dia ingat. Ya. Setelah pulang dari sini, dia mengatakan kepada ayah saya, di dalam mimpinya, dia bertemu dengan sosok seorang yang tinggi besar, menggunakan pakaian kerajaan dan memegang kepalanya. Setelah memegang kepalanya, sosok itu menghilang dan dia terbangun. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi ya, memang untuk masalah dunia gaib sulit untuk kita cerna dengan akal sehat. Namun saya menceritakan apa yang benar-benar terjadi di makam ini. Nah, jadi alhamdulillah hari ini saya bisa mengajak sahabat-sahabat semua untuk
berkunjung ke makam Raden Suryo Rajo Pijoan. Dan banyak juga ya sahabat-sahabat bertanya, ya, setiap saya take video, di samping saya itu kan ada bambu kembar, bambu yang berukuran besar sekali, dan bambu itu saya dapatkan langsung di makam ini. Nah, pokok bambu itu, rumpun bambu itu ya paling berjarak sekitar 20 meter dari sini. Saya dapatkan ketika saya berziarah ke sini. Bambu itu ya memang bambu kembar. Di bagian ruas bawahnya bulat, di bagian tengahnya itu ya berdempet sampai ke bagian atas. Ada 8 ruas yang bertemu tanpa ada satu celah pun. Memang benar-benar rapat, dempetnya rapat. Terlihat seperti bambu yang didempetkan dua. Nah, saya dapat itu sekitar tahun 2015 yang lalu. Dan di tahun 2016, bambu itu saya pernah posting di grup Bambu Indonesia, ya, Bambu Antik Indonesia, dan salah satu praktisi yang ada di Semarang pernah meminta bambu itu dengan harga yang cukup tinggi. Pada waktu itu, beliau meminta saya untuk melepas bambu itu dengan mahar 100 juta. Namun, ya, saya sayang karena ya bambu itu saya dapat langsung sendiri di makam Raden Suryo Rajo Pijoan. Ya nggak mau lah, biarpun berapa harganya, insya Allah nggak bakal saya lepas. Karena itu adalah kenang-kenangan yang saya dapat dari moyang ini. Nah memang ya hubungan saya dengan moyang ini ya sangat dekat sekali. Saya keturunan ke-6 dari beliau, dan nama tengah saya diambil dari nama Raden Suryo Rajo Pijoan. Nah jadi ya demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini berniat untuk berkunjung, berziarah ke makam Rajo Pijoan. Sahabat-sahabat bisa kontak saya, sahabat-sahabat bisa menghubungi saya, dan insya Allah nanti saya akan mengajak sahabat untuk berkunjung ke sini, menceritakan sejarah yang ada di sini. Yo, sambil-sambil kita jalan-jalan lah, mengenal sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Yang mana tahu sahabat-sahabat memiliki niat, memiliki hajat, mudah-mudahan Allah dapat mengijabah doa sahabat melalui perantara karomah yang diberikan Allah kepada Raden Suryo Rajo Pijoan. Untuk video selanjutnya saya akan masih mendatangi sebuah makam keramat yang mana sahabat-sahabat banyak sekali bertanya tentang intro lagu pembuka di video Rio Wijaya, sebuah kisah misteri. Di lagu itu tersebut nama Rangkayo Hitam. Di video selanjutnya saya akan menceritakan langsung sebenarnya itu lagu apa, siapa Rangkayo Hitam itu, langsung di makam Rangkayo Hitam. Insya Allah akan tayang setelah video ini. Jadi demikian sebuah kisah misteri yang dapat saya bagikan kali ini. Sedikit sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam video kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jambi.